Barang siapa yang meninggalkan sifat bakhil di dunia, maka dia akan disebut-sebut di hadapan makhluk-makhluk Allah, yakni nanti pada hari akhirat. Kalau kita disebut-sebut oleh Allah, itu pertanda adalah Allah membanggakan kita. Kalau kita di hadapan orang yang mulia di dunia ini, kemudian nama kita disebut-sebut oleh beliau, apa perasaan kita? Bangga. Ini kan pengajian ada siarannya ya, di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Kemudian guru kita menyebut-nyebut nama kita, itu bangganya bukan main kita tuh. Ada yang sampai dicari-cari mana penggalan perkataan yang disebut oleh gurunya itu, ya kan? Didengerin, diulang-ulang. Itu kalau disebut oleh manusia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan nama kita? Nah, ini akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang meninggalkan sifat bakhil. 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 Apa bakhil? Pelit, medit, koret, ya, buntut, gasiran, ya, itu saudara-saudaranya. Nah, bakhil adalah sifat seseorang yang dia tidak mau memberikan sesuatu daripada hartanya. Itu bakhil. Takut apa? Takut hartanya itu berkurang, takut miskin dan sebagainya. Nah, yang di atas dari bakhil adalah syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi, ya, barang siapa yang dipelihara daripada sifat syuh, itu kalau bakhil sudah begitu buruk. Di atasnya lagi adalah syuh. Nah, kalau syuh ini shin ha, ya, syuh ini bukan hanya berkaitan dengan harta. Orang yang punya sifat syuh adalah orang yang tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain, bukan dari hanya segi harta. Ada orang misalkan mau pinjam sesuatu, bukan hartanya, bukan duitnya. Pinjam apanya misalkan? Pinjam bukunya, pinjam kitabnya dan sebagainya. Dia nggak mau ngasih. Alasannya apa? Bukan karena dia tidak percaya, bukan. Memang dia punya sifat itu. Nah, orang ini punya sifat yang namanya syuh. Itu lebih parah lagi Pak daripada apa? Daripada bakhil. Orang yang punya sifat syuh tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain, apapun bentuknya. Ya, ada orang kesusahan, lagi kebingungan, mundar mandir, dia nyari alamat nggak ketemu-temu. Kita yang lihat dari dalam rumah, kita perhatiin aja. Anak kita mau keluar, udah biarin, nggak usah, biarin aja. Gitu aja. Ada yang begitu ya? Udah biarin aja, biarin. Gitu ya. Itu kan nggak ada kaitan dengan harta. Hanya sekedar kebaikan, tapi dia tidak mau memberikan. Itu orang namanya syuh. Lebih parah lagi daripada bukhul. Nah, ini berkaitan dengan bukhul ini, kita harus hindarkan diri kita. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada. Tidak akan pernah berhimpun iman dan sifat bakhil dalam hati seseorang yang mukmin selama-lamanya. Kata Rasulullah, tidak akan pernah berhimpun, tidak akan pernah berkumpul dalam hati seorang mukmin. Apa itu? Sifat bakhil dengan iman, tidak akan pernah. Kenapa? Dia bertolak belakang. Orang yang bakhil berarti dia tidak percaya kepada Allah, bahwa kalau engkau berikan harta kepada orang lain ataupun memberikan infak di jalan Allah, Allah janji apa? Allah akan janji ganti yang lebih baik daripada itu. Kemudian dia tidak mau memberikan, terlalu sayang dengan hartanya, maka orang tersebut dianggap orang yang tidak yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada perkara yang bertolak belakang. Iman artinya adalah percaya penuh kepada Allah, termasuk dengan janji-janjinya ketika orang menginfakkan hartanya jalan Allah. Ketika dia bakhil, dia tidak percaya sebetulnya kepada Allah. Ya, baik. Jadi ini tidak akan pernah ada dalam hati seseorang. Bahkan Nabi pernah berkata dalam hadis yang lain,
Nabi berkata bahwa setiap pagi itu ada malaikat Allah yang berganti shift, ya kan? Malaikat malam berganti dengan malaikat siang. Nah, ketika pergantian shift itu, malaikat ini berdoa kepada Allah. Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah harta orang yang tidak mau memberi, mereka-mereka yang bakhil, harta mereka binasa, hancur gitu. Wa'ti mumsikan talafa, dan berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Ini doa malaikat, Pak. Makanya sedekah yang paling baik, infak yang paling baik adalah infak pada pagi hari, subuh hari. Kenapa? Karena itu kita berada dalam doanya para malaikat. Jangan hanya kita anggap infak itu apa yang kita berikan ke masjid saja. Apa yang kita berikan kepada anak dan istri itu juga adalah merupakan kebaikan bagi kita, sedekah bagi kita. Setiap istri dan anak kita menyuap satu suapan, suapan itu menjadi sedekah bagi kita. Maka di antara orang yang bakhil adalah dia bakhil kepada anak istrinya. Ya. Kalau lagi nongkrong makan mesennya macam-macam. Royal kalau lagi nongkrong. Tapi giliran sama keluarganya, sama anak-anaknya, udah nggak usah yang murah-murah aja. Ya. Perhitungan dengan anak-anaknya. Ada yang begitu? Jangan begitu ya. Ingat, apa yang kita berikan kepada keluarga kita itu juga akan menjadi sedekah bagi kita, ya, begitu. Nah, jangan jadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil baik kepada orang lain ataupun kepada keluarga kita sendiri. Ada yang lebih parah lagi, Pak. Bakhil terhadap dirinya sendiri. Coba. Ya. Dia punya duit, tapi sayang mau dibelanjain. Maunya ditraktirin mulu. Ada yang begitu. Duitnya ada, mau beli sayang. Tunggu aja deh orang kali aja ada yang belanjain. Nebeng, ya. Ini orang lebih-lebihan lagi nih, ya. Ini bakhil, betul-betul bakhil. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa ayyu da'in adwa'u minal bukhli. Penyakit apa yang lebih berbahaya daripada penyakit bukhul, daripada penyakit bakhil? Nabi katakan itu, tidak ada penyakit yang lebih berbahaya melainkan penyakit bakhil.